Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor. Hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad ya di dalam akun Instagramnya membuat postingan Gusti Allah boten sare. Dan tidak hanya itu saja ya, Ustadz Abdul Somad juga memposting foto Fir'aun dan juga Namrud. Nah, gara-gara postingan ini ya membuat buzzer ya di kolom komentar Ustadz Abdul Somad itu menyerang Ustadz Abdul Somad ya. Jadi menurut buzzer mereka melakukan cocoklogi dengan kondisi saat ini di mana ya kita tahu bahwa Jokowi dengan kondisi penyakit kulitnya yang cukup memprihatinkan, sehingga buzzer-buzzer yang ada di kolom komentar Ustadz Abdul Somad ini, menurut mereka ya, postingan Ustadz Abdul Somad ini ditujukan kepada Jokowi ya. Padahal ya kalau kita baca di dalam postingan Ustadz Abdul Somad ini, di dalam captionnya tidak pernah menyinggung nama seseorang termasuk Jokowi ya, dengan kondisi penyakit dia saat ini. Kita baca dulu ya postingan atau caption dari postingan Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya. Terhina sebelum mati, Farao atau Fir'aun atau Ramses II, apa yang membuat Fir'aun sampai pada puncak kejahatan menyembelih bayi-bayi? Karena mimpi melihat bayi merampas mahkotanya dan bisikan dari para penasihat jahat. Uniknya Allah menghinakan Fir'aun sehina-hinanya. Fir'aun mati karena tersedak air laut merah, padahal bayi Musa justru selamat dari air saat dihanyutkan Yukabat. Namrud atau Nimrod, karena terlalu lama berkuasa merasa bisa berbuat apa saja, akhirnya ia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah mengirim seekor nyamuk masuk ke lubang hidungnya 400 tahun merasa sakit, memukul kepalanya dengan palu sampai akhirnya mati terhina. Hajjaj ibnu Yusuf Al-Saqafi wafat 95 Hijriah, pemarah dan penumpah darah. Belum ada manusia sezalim Saqafi dalam sejarah Islam. Bagaimana akhir hayatnya? Ibnu Khaliqan bercerita, ia memanggil dokter untuk memeriksa penyakitnya. Lalu diambil sepotong daging, diikat dengan benang, dimasukkan di duburnya. Sesaat kemudian ditarik keluar, ternyata daging itu dikerumuni ulat-ulat. Sebelum mati ia sempat berdoa, ya Allah, ampuni aku, meskipun mereka mengatakan engkau tidak akan melakukannya. Nah ini ya caption Ustadz Abdul Somad, yang sebelumnya kita lihat ada postingan dari foto Fir'aun ya, foto Namrud ya. Jadi Ustadz Abdul Somad mencerita kelakuan dari Fir'aun maupun Namrud pada akhirnya pun ya harus mati mengenaskan. Nah gara-gara postingan Ustadz Abdul Somad ini ya mengundang komentar dari Termul ya terhadap postingan Ustadz Abdul Somad. Padahal postingan Ustadz Abdul Somad ya tentang masalah Fir'aun berbuat zalim, begitu juga dengan Namrud ya, tidak menyinggung nama Jokowi. Kebetulan saja Ustadz Abdul Somad ya melakukan postingan pada hari ini ya. Jadi bertepatan juga dengan hebohnya kemarin ya kita lihat video Jokowi, karena kondisi Jokowi yang cukup memprihatinkan. Jadi netizen di kolom komentar banyak yang mengkaitkan dengan keadaan pemimpin yang zalim ya. Ini sebenarnya menjadi peringatan buat kita dan termasuk kepada pemimpin ya, pemimpin-pemimpin lainnya ya, yang sampai melakukan kedaliman sehingga pada akhirnya pun ya seperti yang terjadi kepada Fir'aun, Namrud ya, dan berakhir cukup mengenaskan ya. Coba kita baca ya beberapa komentar dari postingan Ustadz Abdul Somad ini. Ada komentar dari Kini Bowor, pantaskah seorang ustadz seperti ini? Nah, jadi ada yang mempertanyakan, pantaskah postingan Ustadz Abdul Somad seperti ini? Padahal Ustadz Abdul Somad tidak menyinggung siapa-siapa. Nah, ada komentar juga dari akun AF 108454, labelnya saja Ustadz tapi tidak seperti Ustadz penuduh umat.
Buatlah narasi penyejuk umat walaupun kau tidak suka dengan salah satu tokoh. Apakah kau mengarah ke salah satu tokoh ini, Syamad? Nah, yang berkomentar seperti ini ya tidak suka dengan komentar Ustaz Abdul Somad ya tidak usah berkomentar ya. Nah, ada juga yang berkomentar atas nama Sufi Kota, Ustaz jago juga mencibir, mencemooh dan mengolok-olok dengan kedok agama. Nah, ini kan dia merasa dirinya tersinggung, padahal Ustadz Abdul Somad sangat jelas sekali tidak menyebutkan nama. Seharusnya ya dengan nasihat Ustadz Abdul Somad ini, mereka malah bersyukur masih ada ulama yang mengingatkan ya. Coba kita baca ya beberapa komentar netizen lainnya yang justru mendukung dan tahu arah postingan Ustadz Abdul Somad ini. Hanya mengisahkan Fir'aun tapi buzzer kepanasan. Jadi banyak buzzer-buzzer di sosial media ini merasa panas atas postingan Ustadz Abdul Somad. Ada komentar dari Robert, tak bisa diadili oleh hakim maka akan diadili oleh semesta. Ada komentar dari Akila, padahal Pak Ustadz lagi menceritakan kisah nyata seorang Raja Fir'aun loh. Jangan berburuk sangka kalau misalnya pun ada tempat atau kejadian yang pas, mungkin itu adalah pengingat untuk kita semua terutama muslim untuk berhati-hati dalam memimpin apapun. Ya benar ya kata netizen ya. Kalau misalnya ada postingan Ustadz Abdul Somad, ternyata postingan ini merasa bahwa sama dengan apa yang diceritakan Ustadz Abdul Somad, itu menjadi pengingat bagi kita, bukan malah marah-marah ya, mengkaitkan dengan kondisi yang sekarang terjadi kepada Jokowi. Nah, jadi netizen yang berkomentar di kolom komentar maupun buzzer ya, mereka mencocokkan dengan kondisi yang terjadi pada Jokowi. Padahal Ustadz Abdul Somad sangat jelas di dalam postingan tersebut tidak menyinggung siapapun. Ini hanyalah bentuk pengingat ya dari seorang ustadz ya, dari seorang ulama. Ya wajar-wajar saja karena memang beliau latar belakangnya adalah seorang ustadz. Jadi wajar ya mengingatkan masalah ini. Jadi tidak usahlah kepada buzzer maupun termul ngamuk di kolom komentar Ustadz Abdul Somad dengan mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad membuat perpecahan ya. Jadi lagi-lagi mereka ini gagal paham. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor. Hidup sesuka hatimu, tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat. Kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Luar biasa. Wailul lil mukadzibin. Bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Tapi ada yang salah dalam dirinya. Dia kalau tidak percaya silakan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Ya, minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Ya. Ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya tiba-tiba menipu. Bohong dia. Begitu bohong akan orang akan cerita ini penipu, ini nggak bagus, ini jelek misalnya ditinggalkan, rezeki berkurang, kehormatan turun dan sebagainya, celaka. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jelek itu. Memang belum tentu masuk neraka kalau masih banyak amal baiknya, dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong yang mungkin dulu? Kalau Pinocchio bohong, hidungnya jadi panjang. Tapi kalau Jokowi bohong, jadinya sakit kulit. Nah, jadi lagi rame nih tentang foto dan video penampakan Jokowi pada hari ulang tahunnya yang ke-64 Sabtu kemarin. Dengan kondisi kulit wajah yang terlihat tidak normal, seperti membengkak, melepuh, dan menghitam. Banyak yang kemudian mengartikan itu sebagai azab dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang menarik, ada juga loh sebagian yang menilai kalau kondisi kulit Jokowi itu sebagai salah satu kebohongan Jokowi lagi. Hanya sebuah pencitraan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan supaya terus mendapatkan pemberitaan di media dan medsos. Atau intinya, isu penyakit kulit itu cuma bisa-bisaannya Jokowi aja. Supaya jadi trending topik di masyarakat. Nah, terlepas dari kebenarannya, menurut gue kecurigaan itu beralasan juga. Karena pertama, Jokowi yang masih memiliki agenda dan birahi politik, tentu butuh panggung supaya bisa terus eksis dan tidak dilupakan. Yang kedua, faktanya adalah polemik ijazah palsu kemarin itu sukses menjadikan nama Jokowi sebagai trending topik nomor 1.
Dan yang ketiga, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia nggak suka tuh yang namanya politik, tapi sangat menyukai drama atau sinetron. Nah, isu ijazah palsu kemarin dan isu kondisi kulit Jokowi sekarang ini, dua-duanya penuh dengan drama, tapi sedikit saja bumbu politiknya. Jadi isu kondisi kulit Jokowi cocok banget untuk dijadiin trending topik di Indonesia. Cocok banget dengan realita kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan suka banget nonton sinetron azab. Gue nggak tahu apakah kondisi kulit Jokowi adalah azab, pencitraan, atau penyakit biasa aja. Tapi kalau ngelihat kebiasaan dari pernyataan-pernyataan Jokowi yang seringnya sen kiri tapi beloknya kanan, gue jadi ingat kisah dari zaman Yunani kuno yang berjudul The Boy Who Cried Wolf. Sebuah cerita klasik tentang seorang anak yang akibat terlalu seringnya berbohong sampai tidak ada lagi orang yang percaya. Nah, kalau menurut kalian nih, gimana? Apakah Jokowi ini kena azab, kena penyakit biasa aja, atau lagi-lagi dia berbohong? Misal si Joko minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi ya tidak menyebut kesalahannya. Dia nggak ngomong gitu. Misalnya kesalahan dia merampok tanah-tanah rakyat, ya, hutang ugal-ugalan sehingga keuangan negara hancur lebur, ya. Kemudian membuat bangkrut BUMN, ya. Kemudian begitu banyak terjadi pembunuhan, ya, Kanjuruhan, kilometer 50, KPPS yang 800 orang, apalagi perampokan Pulau Rempang, ya, terus Raja Ampat, pagar laut, kriminalisasi ulama, banyak lagi nggak disebut. Jadi minta maafnya kosong itu. Sekarang aku tanya ke netizen, gimana, dimaafkan atau tidak? Tolong jawab ya, dimaafkan atau tidak? Jawab gitu. Thank you. Guys, ada yang aneh saat ini dengan Pak Jokowi. Coba perhatikan ya guys ya. Ada yang berubah dari wajahnya. Ini di acara yang baru kemarin hari ulang tahunnya yang ke-64 dirayakan secara sederhana di kediamannya. Tapi ada yang berubah dari wajah Pak Jokowi. Sekarang terlihat pucat, putih, kehitam-hitaman. Menurut kalian ini jenis penyakit apa ya guys ya? Kalau menurut informasi, ini Pak Jokowi terkena penyakit sindrom yang tidak biasa. Tetapi kalau dari Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau ini penyakit kulit biasa kok, hanya alergi karena habis pulang dari Vatikan. Tapi kok ada yang aneh kayak gitu? Kalau penyakit kulit seperti panu, diskurap itu kan gampang sembuhnya dan ya tidak terlalu seperti itu ya guys ya. Ya pokoknya di hari ulang tahun Pak Jokowi yang ke-64, semoga Pak Jokowi itu tadi ya, kalau berpenyakitan seperti itu semoga lekas sembuh dan cepat ketemu obatnya. Ya menurut kalian sakit apa itu ya guys ya?